Percakapan tentang makanan yang ingin dibeli menggambarkan kebiasaan masyarakat dalam berbagi informasi. Ini menegaskan betapa pentingnya makanan dalam interaksi sosial sehari-hari. Selanjutnya, kehadiran humor dalam dialog memperkuat keakraban antar karakter, menunjukkan bahwa tawa dan candaan merupakan elemen vital dalam relasi sosial mereka. Selain itu, terdapat penggambaran kehidupan sehari-hari dan rutinitas karakter, seperti persiapan untuk bekerja dan masalah kesiangan yang sering dialami banyak orang. Pembicaraan mengenai biaya transportasi di tengah banjir menyoroti kesulitan finansial. Karakter mempertimbangkan untuk berjalan kaki alih-alih menggunakan becak yang terbukti mahal. Di sisi lain, pengamatan terhadap orang-orang sekitar yang tampak miskin namun mungkin memiliki banyak uang menciptakan ketegangan dan ketidakpastian dalam situasi mereka. Dialog menunjukkan keputusan sulit antara memilih harta atau keselamatan. Ketegangan semakin meningkat saat mereka terjebak dalam situasi berbahaya dan harus membuat pilihan krusial. Lebih jauh lagi, ada peringatan untuk menghindari situasi berbahaya, terutama saat berbelanja. Kesadaran dan kewaspadaan menjadi kunci untuk menghindari kejahatan di tempat umum. Di tengah semua itu, tawa dan humor muncul sebagai cara untuk meredakan ketegangan setelah peristiwa yang menegangkan. Menghadapi situasi dengan optimis dapat membantu memulihkan suasana hati. Kejadian ini menegaskan betapa pentingnya dukungan dari teman dalam situasi sulit. Teman dapat memberikan rasa aman dan membantu mengatasi ketakutan. Namun, interaksi juga memperlihatkan karakter yang saling menuduh dan merasa tidak dimengerti. Ini mencerminkan dinamika sosial yang rumit di antara mereka. Karakter tampak frustrasi dengan situasi yang dihadapi, mencerminkan ketidakpuasan terhadap tindakan satu sama lain. Hal ini semakin menambah ketegangan di antara mereka. Terakhir, percakapan menyentuh tema stigma sosial dan harapan terhadap perempuan yang menambah kompleksitas hubungan antara karakter. Beberapa komentar bahkan menyinggung norma-norma masyarakat. Salah satu karakter membagikan pengalaman horornya hampir jadi korban kejahatan. Cerita ini mengingatkan kita semua betapa pentingnya tetap waspada di sekitar kita. Ngomong-ngomong, ada masalah baru nih, yaitu kenaikan harga kos-kosan yang bikin pusing mikirnya. Ini mencerminkan tantangan ekonomis yang harus dihadapi banyak orang di sekitar kita. Selanjutnya, kita bahas tentang lingkungan sekitar, terutama janda-janda yang sering berjuang. Ini menunjukkan betapa perhatian mereka pada kondisi sosial di sekitarnya. Ada juga obrolan tentang baju yang belum dijemur. Ini nunjukin pentingnya rutinitas mencuci dan menjemur supaya pakaian tetap bersih dan wangi. Kisah pertengkaran antara dua sahabat jadi sorotan, menekankan dinamika sosial dan bagaimana konflik kecil bisa muncul dalam hubungan kita sehari-hari. Lucunya, ini juga memperlihatkan sisi humoris dari persahabatan. Ketika mereka saling bercanda dan melempar lelucon, suasana jadi lebih santai. Humor emang jadi bagian penting dalam menjaga hubungan baik antar teman. Tapi, ada guyonan tentang si bordir yang dianggap udah nggak perawan lagi. Teman-temannya bercanda tentang fisiknya yang sudah nggak menarik, dan itu bikin semua ketawa. Kemudian, salah satu teman mengeluh tentang biaya kontrakan yang membengkak. Mereka mulai membahas gimana perubahan ini berdampak ke keuangan mereka. Sayangnya, kejadian si bordir yang kena jambret jadi bahan gosip yang seru. Teman-teman saling berbagi cerita dan merasa terhibur dengan situasi tersebut. Tapi, semua berubah saat para penghuni marah karena disiram air. Ini menandakan ketegangan yang udah ada sebelumnya, dan mereka nggak terima dengan perlakuan si bordir. Obrolan tentang kenaikan harga sewa rumah yang tiba-tiba bikin semuanya panik. Mereka merasa kesulitan menghadapi tuntutan baru ini. Akhirnya, tercetus rencana untuk demo sebagai bentuk protes ke bordir. Ini menunjukkan betapa mereka bersatu melawan kebijakan yang merugikan. Karakter-karakter di video ini punya kepribadian yang beragam, menciptakan dinamika menghibur. Interaksi mereka unik dan lucu, bikin kita betah nontonnya. Ngomong-ngomong soal makanan, bakso jadi favorit dalam pembicaraan. Ini nunjukin betapa pentingnya makanan dalam interaksi sosial kita sehari-hari. Ada obrolan seru tentang cari kos-kosan dan pengalaman kerja di tempat baru. Ini menunjukkan tantangan yang dihadapi saat memulai kehidupan baru. Salah satu karakter menyebut ikan asin, yang jadi gambaran seru mengenai kuliner lokal dan bagaimana mereka berbagi makanan. Ngomong-ngomong, ada banyak unsur humor dalam percakapan ini.
Karakter-karakter saling menggoda dan tertawa, bikin suasana jadi lebih akrab. Humor ini menciptakan vibe hangat dan menyenangkan. Tawa dan canda jadi bagian penting dari pengalaman memasak bareng. Momen-momen saat memasak jadi menyenangkan, meski ada beberapa kesalahpahaman. Mereka tetap saling menggoda sambil menyelesaikan tugas dapur. Pembagian tugas masak juga menunjukkan kerjasama yang solid. Meskipun banyak canda, mereka tetap fokus pada hasil masakan. Beberapa teman bahas rasa sayur yang manis, bahkan curiga ada gula di dalamnya. Obrolan ini bikin kita lihat perbedaan selera dan pengalaman masak mereka. Ada juga dialog lucu tentang utang dan tanggung jawab keuangan. Ini menyoroti dinamika sosial di antara mereka dan nambah keseruan. Percakapan meliputi gosip tentang penampilan seseorang, menunjukkan interaksi santai antar teman. Ini bikin mereka saling komentar dengan cara yang lucu. Kualitas masakan Rita sangat dihargai, memperlihatkan bahwa rasa makanan bisa bikin koneksi sosial yang kuat, terutama saat mereka mencicipi masakannya. Ada kebingungan dan humor dalam obrolan ini, di mana teman-teman saling menggoda, menciptakan suasana yang seru dan positif. Ngobrol tentang tawaran kerja menunjukkan kepekaan terhadap situasi sosial. Walau guyonan tetap ada, mereka sadar kondisi satu sama lain. Dialog ini memperlihatkan komentar tentang penampilan fisik satu sama lain, menambah keseruan dalam obrolan. Salah satu karakter menunjukkan sikap aneh soal uang dan kebersihan, menciptakan situasi lucu dalam percakapan. Terakhir, ada elemen emosional saat salah satu karakter marah karena tindakan temannya, menunjukkan dinamika hubungan mereka. Ada pembicaraan seru tentang mencari tempat tinggal baru dan semua kesulitan yang datang bersama pencarian kos-kosan. Ini benar-benar menampilkan tantangan yang dihadapi orang-orang yang baru pindah. Lalu, ada interaksi lucu antara anak-anak yang bikin kita nostalgia masa kecil saat bebas bermain tanpa beban. Mereka menunjukkan betapa akrabnya hubungan di antara teman-teman ini. Seiring pembicaraan berlanjut, mereka juga mengingatkan tentang peran orang tua dalam membatasi aktivitas anak, kayak larangan untuk bermain jauh dari rumah. Ini bikin kita sadar akan norma-norma sosial yang menjaga anak-anak. Ngomong-ngomong, anak-anak ini punya kebiasaan lucu yang bikin orang tua tertawa sekaligus bingung. Di video ini, ada satu anak yang ngomongin hal-hal aneh saat lagi asyik bermain. Selain itu, mereka juga menyoroti betapa pentingnya menjaga kebersihan dalam aktivitas sehari-hari. Ibu mereka selalu ngingetin untuk nggak membiarkan pakaian kotor berserakan. Terus, masakan tradisional jadi topik hangat di keluarga. Ibu ngomongin makanan yang akan disiapkan, dan anak-anak punya preferensi masing-masing. Loh, mereka asyik bincang-bincang tentang makanan favorit, termasuk es dan rasa jamu yang menyegarkan. Dan pastinya, ada guyonan seru tentang makanan yang kebakar. Pembicaraan kemudian beralih ke perhiasan dan kerajinan, seperti kalung dan gelang, serta cara membuatnya. Ada juga humor terkait tempat menyimpan perhiasan mereka. Teman-teman ini nggak ketinggalan mendiskusikan harga emas dan pengalaman mereka dalam membeli barang berharga. Ini jelas menunjukkan betapa santainya mereka menghadapi harga dan penawaran. Mereka juga membahas perhiasan, termasuk perbandingan antara emas asli dan palsu, agar semua tahu pentingnya pengetahuan saat membeli barang berharga. Ini bikin kita lebih sadar akan kualitas barang. Salah satu teman juga cerita tentang mobil barunya dengan nada yang konyol, menambah suasana ceria di tengah mereka. Ini menunjukkan betapa humor bisa mempererat hubungan antar teman. Namun, ada juga momen kekecewaan saat seseorang kehilangan uang untuk membeli barang yang diinginkan. Ini menambah elemen drama dalam cerita sehari-hari mereka. Adegan-adegan tersebut menggambarkan interaksi antar karakter yang penuh canda dan keakraban. Hal ini menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan di antara mereka. Selanjutnya, obrolan mengenai makanan yang dititipkan memperlihatkan kebiasaan berbagi dalam komunitas mereka. Ini jelas mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan saling membantu yang kuat. Diskusi tentang kesehatan, seperti batuk dan gatal-gatal, memberikan gambaran nyata tentang kehidupan sehari-hari mereka. Ini menunjukkan betapa mereka saling peduli dan memperhatikan satu sama lain. Di sisi lain, karakter juga membahas kesedihan dan tekanan emosional yang mereka alami dalam rutinitas. Hal ini menambah dimensi mendalam pada percakapan mereka.
Perbincangan mengenai lonjakan harga bahan makanan menjadi sorotan utama, di mana para karakter merasakan dampak langsungnya. Mereka mengkhawatirkan keuntungan yang semakin menipis dan kesulitan dalam menyesuaikan harga jual. Kemudian, terdapat diskusi mengenai pekerjaan tambahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penghasilan. Ini menunjukkan kreativitas dan usaha mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi. Ada juga pembicaraan tentang makanan yang berpotensi menyebabkan alergi, seperti kue yang dimakan sebelumnya. Ini mencerminkan perhatian dan kesadaran mereka terhadap kesehatan di tengah percakapan santai. Interaksi antar karakter penuh tawa dan dukungan memperlihatkan bagaimana mereka saling membantu dan berbagi pengalaman hidup. Humor menjadi salah satu cara mereka untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Diskusi tentang si Tati menunjukkan peran gosip dan rumor dalam komunitas mereka. Hal ini menciptakan ikatan sosial, di mana orang sering berbicara tentang satu sama lain. Tudahan mengenai penganan bahan tidak jujur, seperti sari gula, menimbulkan kesemasan di kalangan penjual dan pembeli. Ini mencerminkan dampak negatif dari kurangnya transparansi dalam transaksi. Perdebatan di antara penjual mencerminkan betapa pentingnya reputasi dalam dunia bisnis. Ketika kepercayaan mulai pudar, pelanggan dapat dengan mudah berpindah ke pesaing. Akhirnya, diskusi terkait harga dan kualitas produk menunjukkan harapan pelanggan akan nilai yang setara dengan uang yang mereka bayarkan. Ini menjadi faktor krusial dalam mempertahankan loyalitas pelanggan.